Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil jaza. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu wa iyana. Bapak dan Ibu, keluarga besar Ahmad Yogyakarta, dimanapun kita berada, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah kepada kita semuanya untuk semakin mendekat kepadanya dan memperoleh ridhonya sebagai bekal kita kembali kampung halaman kita, yaitu di surganya insyaallah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan kaum tasawuf atau kaum sufi. Pada pekan yang lalu telah kita kaji bersama, kita bicarakan bersama apa dan bagaimana sufi itu berasal. Kita tinjau dari pendekatan bahasa. Kata sufi itu sendiri tinjau dari berbagai aspek. Ternyata banyak hal yang mampu kita petik, dan dari uraian yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, dan itu mungkin sebagai kesimpulan jika itu pembahasan itu ditinjau dari makna sufi, ditinjau dari makna secara bahasa. Kami refresh sedikit bahwa dari pembahasan yang telah kita sampaikan dapat kita simpulkan bahwa satu, kata sufi dengan ajaran tasawufnya ternyata ini bukan nisbat, bukan sebuah acuan yang mengacu kepada kelompok ahlus sufah, yang mana mereka adalah kelompok ataupun jamaah dari sahabat Nabi SAW yang dipimpin oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana mereka merupakan golongan orang miskin, golongan orang lemah. Saking miskinnya mereka tidak memiliki tempat tinggal, kemudian mereka tinggal di masjid. Selain itu sebagai tempat tinggal, Abu Hurairah beserta sahabat yang lain bisa mengoptimalkan belajar Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari sirah kehidupan Nabi SAW. Mereka memiliki peluang yang lebih intensif, lebih banyak untuk bergaul dan berinteraksi dengan Rasulullah SAW dan para sahabat senior lain, yang itu merupakan orang-orang alim, ulamanya para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beberapa sahabat lainnya. Nah, dari pembahasan yang telah kita sampaikan, ternyata kata sufi ini tidak menunjuk pada ahlus sufah, ataupun juga tidak menunjuk kepada ahlus sof, yang berarti orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya di sof awal. Ternyata tidak ada acuan sama sekali ditinjau dari segi bahasa. Dan otomatis kalau segi bahasa saja tidak nyambung, maka sejarahnya juga akan berbeda, ya, memiliki alur sejarah yang berbeda. Kalau kita lihat kembali kesimpulan yang kedua yang dapat kami sampaikan, kami refresh pada kesempatan kali ini, bahwa melihat sejarah sufi yang muncul pada masa tabi'in, tentunya
ini setelah masa Nabi, meskipun masih dikatakan kurun yang terbaik, namun ini bukan muncul pada zaman Nabi, sehingga penyandaran kepada Nabi pun juga tidak sah, dan perlu bukti yang lebih akurat lagi kalau memang sufi ini merupakan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan kecenderungan bahwa sufi ini lahir di Basrah, ya menurut sejarahnya sufi ini lahir di Basrah, sebuah kota di negeri Irak, dan ini merupakan tempat kelahiran pertama bagi kaum tasawuf dan sufi, ya, dimana sebagian ahli Basrah, ya ibadah ahli Basrah ini merasa gerah melihat masyarakat kaum muslimin yang menurut mereka ini mereka ibadahnya sudah mulai menurun, ya kualitas berislamnya mulai menurun. Maka mereka ini, orang-orang sufi ini mulai berpikir, bagaimana kalau kita membuat satu sistem atau mungkin satu amalan tertentu agar ibadah kita lebih optimal. Karena saya yakin yang seperti ini menurut mereka, kalau kondisi demikian ini sudah jauh dari Rasulullah SAW. Logika yang mereka pakai adalah Rasulullah saja sebagai orang yang dijamin surga, diampuni dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang, itu saja ibadahnya subhanallah wa masya Allah. Sholat malamnya beliau tidak pernah meninggalkan. Beliau selalu sholat malam, beliau selalu bersedekah, beliau selalu berjamaah, sholat 5 waktu dan sebagainya. Itu Rasulullah yang dijamin dosanya telah diampuni dan dijamin surga baginya. Apalagi kita ini kalau ibadahnya landai-landai saja, ini akan jadi ini gimana kita ini jauh dari Rasulullah SAW. Maka mereka mulai membuat sebuah cara, sebuah metode, sebuah amalan tertentu sehingga mereka berlebihan dalam beribadah, zuhud dan warok terhadap dunia. Salah satunya mereka ini memilih menggunakan pakaian dari suf, dari bulu domba, yang satu dikenal sebagai pakaian yang kasar yang dikenakan oleh orang-orang yang ya kurang mampu begitu. Nah, fenomena yang seperti ini mulai muncul pertama kali di Basrah, sehingga kalau kami berpendapat, meskipun bukan berarti saya bertentangan dengan orang yang sepakat, ini boleh berbeda di antara kita, boleh sepakat boleh tidak, tapi kesepakatan pendapat kami bahwa sufi ini lebih cocok atau cenderung memang berasal dari non Islam atau non Arab. Itu berasal dari bahasa Yunani, Sophia, yang artinya kebijaksanaan dan sebagainya, telah kita jelaskan kemarin ya, termasuk ilmu pengetahuan. Acuannya ke sana karena kemunculannya dilihat dari kemunculannya ini muncul setelah zaman Rasulullah SAW. Jika kalau diklaim ini merupakan bagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan bahkan diklaim beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendiri sufi ini, maka ini acuannya terlalu lemah dan membutuhkan dalil yang kuat yang lain yang menunjukkan bahwa ini merupakan ajaran Rasulullah SAW. Jadi ini muncul di Irak sejarahnya ini, dan ini muncul sebagai respon dari keadaan masyarakat, sikap dari sebagian kaum tasawuf yang merasa gelisah terhadap fenomena beragama masyarakat kaum muslimin yang ada di Irak, Basrah. Pemikiran mereka lebih banyak atau sebagian, ketika dikatakan sebagian besarnya mirip-mirip atau banyak bersinggungan dengan pemikiran filsafat Yunani, dan itu pun pemikiran ini semakin intensif, semakin berkembang bersamaan dengan adanya proses transmisi ilmu pengetahuan dari Yunani ke Arab, penerjemahan buku-buku filsafat, penerjemahan buku-buku Yunani dari bahasa Yunani ke bahasa Arab,
sehingga terjadilah persinggungan ilmu pengetahuan antara ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan di luar Islam. Nah, saat itulah berkembangnya sufi, sehingga sufi ini banyak dipengaruhi dan banyak terwarnai oleh pemikiran-pemikiran para filosof yang berkembang saat itu. Dan kita tahu filosof berasal dari Yunani, dari negara barat, bukan dari ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau melihat sufi ini sejarahnya dari Basrah, dan ini sebagai respon dari fenomena beragama masyarakat, sikap dari sebagian masyarakat akan fenomena keberagamaan yang terjadi di beberapa daerah kaum muslimin, berarti ini munculnya belakangan, dan ini memang memiliki sejarah yang sangat panjang. Mungkin pada kesempatan lain, atau mungkin kita nanti bertanya lebih detail kepada ahli sejarah bagaimana sebenarnya. Tapi yang jelas ini singgungannya sebenarnya terlalu jauh jika disandarkan atau dinisbatkan kepada Islam, dan ini sufi atau kaum tasawuf ini lebih tepat merupakan kaum tersendiri dari golongan tertentu yang itu jelas tidak selayaknya dinisbatkan kepada ajaran Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menggarisbawahi beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dan mungkin ada hal yang kurang tepat, mohon dimaafkan, mengingat keterbatasan kami khususnya dalam menyuguhkan kajian sejarah terkait dengan sufi ini. Tapi yang jelas memang sufi ini bukan tidak disandarkan dan dinisbatkan kepada al-sufah, al-suf ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.